Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Rizky Darussalam dengan NIM 212410102055. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari praktikum basis data, yakni tentang select dan order by. Nah, jadi yang pertama ini di soal yang ke A merupakan soal tentang select, menu select bintang from suppliers. Nah, jadi select bintang from supplier ini itu berfungsi untuk menampilkan seluruh data yang ada di tabel supplier. Contohnya kita akan lihat, kita akan jalankan yang ini. Nah, di sini kan menampilkan supplier ID seperti yang ada di tabelnya ini. Lalu kemudian yang kedua ini menampilkan seluruh data yang ada di tabel customer. Kita jalankan. Ya, sama seperti yang nomor 1. Kemudian yang B yaitu melakukan select sebagian kolom. Nah, di perintah yang pertama ini kita hanya akan memilih dari kolom produk ID, kemudian produk name, lalu unit price, kemudian units in stock dari tabel produk. Kita akan mencoba menjalankannya. Nah, seperti yang ada di sini, ini hanya akan menampilkan kolom produk ID, produk name, kemudian unit price, lalu units in stock. Berbeda apabila kita menggunakan select from ini akan menampilkan semua kolom yang ada di tabel produk. Jadi ini hanya akan menampilkan kolom-kolom yang dipilih. Kemudian di sini yang kedua, select supplier, kolom supplier ID, lalu company name, lalu country, kemudian phone, lalu dari tabel supplier kita akan menjalankannya. Dan sudah dapat, dan di sini terlihat bahwa yang tampil hanya supplier ID, kolom supplier ID, kemudian kolom name, company name, kemudian kolom country, kemudian kolom phone. Kemudian yang ketiga, yang C alias ya. Jadi di sini alias itu digunakan untuk mengubah nama dari kolomnya, semisal produk ID S ID drop, kemudian produk name, lalu unit price as sebagai harga, kemudian unit in stock sebagai stok barang. Nah, di sini kenapa kita menggunakan petik? Karena di sini ini kan namanya ini memiliki spasi. Semisal tidak kita sebentar, kita akan tunjukkan perbedaannya. Nah, ini kan produk ID sudah berganti nama menjadi iDrop, kemudian unit price berubah nama menjadi harga. Nah, di sini perbedaannya kenapa kok pakai tanda petik. Nah, kalau kita nggak pakai tanda petik, ini akan error. Nah, atau mungkin bisa diakali dengan cara lain, yaitu dipakaikan underscore seperti ini. Dan tidak error. Kemudian yang kedua, select supplier ID,
kolom supplier ID, kemudian company name sebagai nama BRSH, kemudian country sebagai asal atau aliasnya asal, phone sebagai contact person. Kemudian dari kolom-kolom tersebut diambil dari tabel supplier. Kemudian kita akan menjalankannya. Nah, seperti ini. Lalu di sini yang selanjutnya yaitu soal gede, yaitu penggabungan kolom. Nah, di sini kita akan pertama-tama akan select supplier ID, kemudian contact name, lalu address. Nah, di sini untuk menggabungkannya itu menggunakan simbol ini, garis lurus 2. Kemudian di sini itu isinya itu berisi koma, maksudnya dipisahkan dengan koma. Jadi ini akan menggabungkan kolom address dengan city, kemudian dipisahkan dengan koma, kolom address dengan city serta country sebagai dialiaskan sebagai alamat supplier. Kita coba menjalankannya. Nah, seperti ini alamat suppliernya. Ini kan di sini ada addressnya 49 Gilbert, kemudian ada kotanya Sainland, kotanya ada di London, kemudian country atau negaranya yaitu UK atau United Kingdom. Lalu yang kedua ini yang bersama seperti di atas. Nah, tapi di sini itu title of courtesy ini dipisahkan dengan spasi. First name ini juga dipisah dengan spasi, lalu dialiaskan dengan nama lengkap. Kemudian address dipisahkan dengan koma, lalu city dipisahkan dengan koma, ya seperti sebelumnya. Kemudian kita akan mencoba untuk menjalankannya. Ya, ini kan sudah tampil nama lengkapnya. Nah, ini kan title of courtesy ini kan titelnya atau miss. Misalnya ini yang pertama ini ada miss, dipisahkan dengan spasi. Kemudian first name-nya ini Nancy, kemudian last name-nya juga dipisahkan dengan spasi, yaitu Davolio. Lalu soal yang E yaitu kolom bertipe tanggal. Nah, di sini kita akan coba untuk mengubah tanggalnya, formatnya menjadi di sini bulan. Ini maksudnya ya bulan, kemudian tanggalnya, lalu tahunnya. Nah, di sini tuh maksudnya kita akan coba menjalankannya. Nah, seperti ini. Kalau format tanggalnya akan berubah menjadi 0,5, terusnya bulannya bulan 5, kemudian harinya Sunday, kemudian tahunnya 2022. Di sini juga sama. Kemudian yang ke F yaitu selisih tanggal. Nah, jadi pertama kita akan men-select kolom employee underscore ID, kemudian birth date, kemudian hire date-nya di select terlebih dahulu, kemudian ini itu mengekstrak tahunnya, kemudian from age. Jadi age ini itu selisih antara hire date dengan birth date sebagai usia. Kemudian kita akan menjalankannya. Nah, di sini kan usianya akan tampil sebagai 43 tahun. Nah, di sini kan 1992 ini dikurangi dengan 1948, jadinya kan 43 tahun. Yang di bawah juga hampir sama.
Yang di bawah juga hampir sama, tapi di sini bedanya formatnya berupa hari terlebih dahulu, kemudian bulan, lalu tahun 4 digit. Kemudian sama seperti di atas, selisih tanggal sekarang. Nah, di sini now itu maksudnya adalah tanggal sekarang, lalu kemudian hire date atau tanggal dipekerjakannya sebagai masa kerja. Kemudian kita akan menseleknya, maksudnya menjalankannya. Nah, jadi di sini didapatkan masa kerjanya itu dari 1992 ke 29 Mei 2022. Itu masa kerjanya 30 tahun. Kemudian yang G yaitu perhitungan antar kolom pada satu baris. Nah, di sini tuh kita akan mencoba untuk menghitung kolom satu dengan kolom yang lainnya. Pertama-tama kita akan select kolom order underscore ID, kemudian quantity, lalu unit underscore price. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengalihkan quantity dikalikan dengan unit price, kemudian dialiaskan dengan nilai quantity dari tabel order details. Kita akan mencoba menjalankannya. Nah, seperti ini misalkan nomor 1 ini ya. Ini kan tadi yang dikalikan adalah quantity dengan unit price. Nah, ini kan 12 dikalikan 14 sama dengan 168. Jadi benar kan? Nah, kemudian kemudian yang kedua adalah select produk underscore ID, kemudian unit underscore price, lalu unit underscore on order. Unit underscore on underscore order dikalikan dengan unit price, kemudian dialiaskan sebagai nilai barang dipesan. Lalu kita akan mencoba menjalankannya. Nah, di sini tampak unit price dikalikan dengan unit underscore on order, di mana unit ini nilainya adalah 0, kemudian dikalikan 18, maka nilainya akan 0 karena dikali. Nah, kemudian yang H yaitu order by atau bisa dibilang pengurutan. Nah, di sini yang pertama kita akan select produk underscore name, kemudian units underscore on underscore order dari tabel produk. Nah, di sini akan di order by unit. Nah, ini yang akan diurutkan adalah units underscore on order dari yang terkecil terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat unit on ordernya sudah diurutkan dari yang 0 ke, nah ini dari 0, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 100. Nah, kemudian yang kedua ini akan mengurutkan last name-nya dari yang dari urutan alfabet terbelakang, alfabet di belakang maksudnya. Nah, seperti ini. Di sini kan F ini kan maksudnya F ini kan sesudah D. Nah, jadi urutannya itu dari alfabet belakang, maksudnya Z, Y, X gitu, kemudian C, kemudian B, jadi begitu. Lalu di sini ada sorting 2 kolom. Yang pertama ini men-select product name, kemudian unit price dialiaskan sebagai harga. Dan di sini unit price akan dikurangi dengan nilai
ini unit price dikalikan 0,25 atau 25%, kemudian dialiaskan sebagai diskon. Nah, kemudian ini akan diurutkan dari produk name dan unit price-nya dari yang terbesar atau yang terbelakang atau dari paling belakang. Nah, seperti ini unit price-nya akan diurutkan dari seperti ini. Nah, kemudian adalah distinct, maksudnya distinct. Nah, di sini distinct itu fungsinya untuk hanya menampilkan data yang tidak sama. Maksudnya tidak akan menampilkan data yang sama untuk kedua kalinya. Jadi data yang sama hanya akan ditampilkan satu kali. Misalnya ini select distinct, kita akan mencoba menjalankannya. Nah, negara ini kan Spain. Sedangkan kalau kita mencoba untuk country, nah di sini kan terlihat nih, dan dalam kolom country ini USA ini diulangi 2 kali, Jepang ada 2 kali, kemudian UK juga ada 2 kali. Nah, kalau digunakan distinct maka hanya akan ditampilkan 1 kali saja. Kemudian di sini itu menampilkan semua produk dengan limit 2, kemudian offsetnya 3, dan order by-nya ini menurut kontak underscore name. Coba kita akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, maka tabelnya datanya akan tampil seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, itu tadi dia presentasi saya mengenai select dan order by. Apabila saya ada salah kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.